Oke, kembali lagi di materi matematika dasar ya. Untuk materi berikutnya kita akan belajar perpangkatan ya, perpangkatan bilangan bulat. Perpangkatan bilangan bulat. Oke, fungsinya sebenarnya untuk apa sih perpangkatan ini? Fungsinya sebenarnya simpel sebenarnya. Untuk mempersingkat, selesai. Dia hanya untuk mempersingkat. Fungsinya untuk mempersingkat. Mempersingkat perkalian pada bilangan yang sama. Oke, contohnya kita langsung pakai variabel aja kali ya. Contohnya adalah A kali A misalnya. Kita pakai variabel A kali A gitu. Ini masih gampang dibaca ya. Tapi kalau misalnya nanti ada operasi, misalnya ada operasi A-nya A yang gini lagi. A yang kecil ya. Misalnya A dikali A sampai itu misalnya ada 1000 kali gitu. A yang ke 1000 gitu ya. Ya kan kalau menulisnya secara manual kan repot ya menulisnya. Pasti nggak cukup satu lembar gini, satu lembar kertas Xavier ini nggak cukup. Nah, ya kalinya gimana? Dengan cara perpangkatan. Berarti A pangkat 1000 misalnya. Itu sama dengan A1 dikali A2 kali A3 kali titik-titik kali A yang ke 1000. Oke, simpel ya perpangkatannya. Nah, tetapi perpangkatan itu nggak cuman sampai di situ. Nah, ada beberapa sebenarnya operasi perpangkatan yang kita harus ngerti. Kalau perpangkatan sendiri, operasi dasarnya gampang. Misalnya tadi A kali A, itu kan ya, sama dengan A kuadrat. Nah, berarti kalau misalnya kita masukkan angka, misalnya A-nya sama dengan 2, misalnya ya. Atau mungkin jangan 2 deh. Kita taruh aja 3 misalnya gitu. Misalnya berarti A pangkat 2 sama dengan A kali A tadi ya. Bersama dengan 3 kali 3 berarti 9 gitu. Atau mungkin nilainya misalnya A-nya sama dengan 7 gitu. 7. Berarti A pangkat 2 sama dengan 7 kali 7 misalnya. Sama dengan 49. Oke, atau misalnya A-nya sama dengan katakanlah 4 misalnya. Oke. Misalnya berarti A pangkat 3 itu sama dengan berarti 4 dikali 4 dikali 4 ya kan. Karena kan tadi A pangkat 2 A nya 2 kali. A pangkat 2 A nya 2 kali. Berarti kalau A nya pangkat 3 berarti A nya 3 kali. Nilai A nya berapa? 4. Nah, 4 kali 4 16, 16 kali 4 64. Oke, sampai di sini. Nah, bukan cuman ke bilangan yang bulat doang. Dia bisa juga diaplikasikan ke bilangan pecahan. Oke, contohnya apa? Misalnya kita taruh setengah nilainya. Misalnya A sama dengan nilainya setengah. Ya, berarti A kuadrat sama dengan kan A kuadrat A kali A ya. A kali A. Nilai A tadi berapa? Setengah. Dikali setengah. Oke, nilainya sama dengan seperempat. Oke ya. Sampai sini dulu mungkin. Nah, kalau yang tadi itu dia hanya membahas tentang bagaimana cara operasinya, kurang lebih ya. Nah, lalu berikutnya apakah ada sifat lain kurang lebih gitu ya yang bisa diaplikasikan ke perpangkatan ini? Ada. Contohnya, kita batasin. Misalnya kita punya ada satu variabel A dengan pangkat N gitu ya. Terus dikalikan dengan A pangkat M. Oke, sampai di sini. Ini operasinya sama dengan A pangkat N ditambah M. Oke ya, A pangkat M ditambah M. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya A itu nilainya 2. Misalnya A-nya sama dengan 2 misalnya ya. Terus kita pengen melakukan A pangkat 2 dikali A pangkat 3 sama dengan berapa gitu. Ya. Kalau menggunakan operasi ini lebih gampang. Berarti A pangkat 2 berapa? Berarti nilainya jadinya berarti sama dengan 4 dikali 2 pangkat 3 berapa? 8. Sama dengan 32. Kalau misalnya menggunakan ini berarti sama dengan A pangkat N tambah M. Ya.
sama dengan 2 pangkat 2 tambah 3. N sama M ya. Berarti 2 tambah 3. Berarti sama dengan 2 pangkat 5. Coba kalian cari nilai dari 2 pangkat 5 itu pasti sama dengan 32. Oke. Nah, lalu bagaimana sih kalau misalnya dia dengan pembagian kurang lebih ya. Nah, kalau pembagian berarti misalnya misalnya ya A pangkat N dibagi dengan A pangkat M. Itu sama dengan A pangkat N dikurang M. Ya, bukan dibagi ya, di N sama M-nya ini bukan dibagi ini. Tapi dikurang. Pangkatnya yang dikurang. Nah, kita langsung aplikasikan saja. Contohnya nilai A-nya sama dengan 2. N-nya sama dengan 4. M-nya sama dengan 3. Ya. Kita aplikasikan. Coba kalau kita pakai manual ya. Berarti A pangkat N bagi A pangkat M itu sama dengan 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3. Kalau cara manual berarti ini jadi 16 bagi 8. Hasilnya 2. Nah, tapi kalau dengan cara yang ini ya, dengan cara yang ini A pangkat N dikurang M ya. Jadinya sama dengan A-nya tadi nilainya berapa? 2. N-nya tadi nilainya adalah 4 ya. Baru dikurang M-nya nilainya 3. Nah, 4 dikurang 3 berapa? 1. Berarti 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu sama dengan, oke ya, lebih ringkas ya, jadi nggak terlalu pusing-pusing mikir pangkat berapa ini ya, pangkat berapa hasilnya berapa. Nah, yang berikutnya itu adalah pangkat negatif ya, pangkat negatif sama pangkat 0. Nah, pangkat negatif itu berarti dibalik dia nilainya. Jadi kalau misalnya ada pangkat misalnya A pangkat minus N ya, minus N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Oke, sampai di situ. Nah, kalau misalnya A pangkat 0 ya, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Loh, kok bisa gitu? Sebenarnya sama. Mau misalnya itu B pangkat 0 itu sama dengan 1. Ini bukan derajat ya, kita ngomong pangkat ini ya. Mau itu 1000 pangkat 0 itu 1. Minus 1000 pangkat 0 itu 1. Loh, kok bisa gitu? Gampang sebenarnya. Tadi kita mengacu dari sini. Yang perpangkatan ya, yang pengurangan ya, pengurangan pangkat ini yang pembagian ya. Nah, kalau A pangkat 0 berarti itu hasil dari 0 itu kan pengurangan hasil kurang dari bilangan itu sendiri kan itu. Contohnya 1 dikurang 1 sama dengan 0. Valid ya, valid. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Valid nggak? Valid. Berarti apa? N dikurang N itu sama dengan 1. 1 lagi 0. Ya nggak? Valid nggak? Sama dong, pasti ini semua sama, benar ya. Nah, berarti kalau A pangkat 0 itu sama dengan A pangkat N dikurang N. N dikurang N pasti 0, makanya jadi pangkatnya 0 gitu loh. Oke. Nah, A pangkat N dikurang N itu sama dengan yang ini loh kita pakai. Kalau misalnya kita memakai yang ini, berarti itu sama dengan ya, sama dengan A pangkat N dibagi dengan A pangkat N. Ya. Sorry kalau pulpennya agak agak sekarat ya. Berarti A pangkat N dibagi dengan A pangkat N. Oke, hukumnya sama itu sebenarnya. Semua bilangan yang dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya adalah satu. Oke, makanya A pangkat 0 ini nilainya 1. Nah, bagaimana kalau misalnya operasinya agak nyampur gitu ya, mungkin. Nah, contohnya seperti ini mungkin. Apa ya, tadi kemarin saya pernah lihat itu misalnya A pangkat
A gitu ya, atau misalnya A pangkat P gitu, per A pangkat P tambah Q misalnya. Oke, sampai di sini nih misalnya nih. Berarti gampang aja, P tambah Q itu dia kan nilai dari P tambah Q itu kan sama dengan sebuah variabel ya kan. Ini kan sebuah variabel ya kan. Oke, karena dia ini sebuah variabel, makanya dia akan menghasilkan nilai kan. A pangkat P tambah Q ini kan pasti akan menghasilkan nilai, makanya dibilang sebuah variabel gitu. Nah, gampang aja, berarti caranya itu sama dengan penyelesaiannya itu A pangkat P dikurang P tambah Q. Selesai kan. Oke, itu tekniknya. Sampai di sini. Nah, berarti P kurang P tambah Q. Selesai. Nah, kalau untuk operasi-operasinya nanti ya kalian bisa pakai teknik aljabar tersendiri lah. Itu nanti dijelasin di materi berikutnya. Oke, mungkin penjelasannya sampai di sini dulu kali ya. Untuk kegunaannya sih sebenarnya pangkat perpangkatan ini kegunaannya ada banyak, contohnya di perbankan ya. Kegunaan pangkat itu ya, kegunaan pangkat itu sebenarnya ada banyak. Contohnya salah satu di perbankan, gunanya apa di perbankan? Untuk menghitung suku bunga ya kan, rate flow-nya bagaimana. Habis itu dia juga untuk, kalau di kimia dia digunakan untuk menghitung peluruhan radioaktif. Maksudnya radioaktif itu peluruhan bagaimana? Kan radioaktif itu kan seperti istilahnya bahan bakar ya, kurang lebih ya. Katakanlah dia itu bahan bakar gitu. Nah, setiap tahun, setiap satuan waktu dia pasti ke sifat radioaktifnya akan berkurang. Nah, sifat radioaktifnya berkurang itu dia tidak akan secara linear, tapi dia akan secara eksponensial, nah, secara perpangkatan dia caranya. Nah, baru yang ketiga itu, kalau kegunaan pangkat itu adalah menghitung ya, menghitung pertumbuhan populasi. Contohnya populasi kalau di biologi namanya populasi bakteri lah kurang lebih ya. Itu lebih gampang itu. Karena kan bakteri kan jumlah pertumbuhannya itu kan semakin, istilahnya semakin panjang waktunya kan nggak linear dia, tapi kan dia kan eksponensial. Nah, hubungannya apa sih dengan jumlah pertumbuhan itu? Gini, untuk penjelasan lebih agak out of the box mungkin kali ya, atau mungkin out of the topic sedikit ya. Kalau misalnya ada sumbu, misalnya sumbu ya kan, sumbu Y, sumbu X. Nah, kalau pertumbuhan mikroorganisme biasanya, ataupun mungkin pertumbuhan apapun itu, dia pertumbuhannya tidak linear. Tidak mungkin linear, ini nggak mungkin. Yang pasti itu ada kemungkinan pertumbuhannya itu biasanya ya, atau saya pakai bahasa biasanya lah, mungkin tidak semua, tapi biasanya dia eksponensial. Ya, eksponensial itu bagaimana grafiknya? Seperti ini. Ya. Semakin dinilai X-nya itu cuma bertambah 1, dinilai X-nya bertambah tajam kenaikannya gitu. Contohnya mau kita buktikan mungkin. Misalnya 1 pangkat 2 misalnya sama dengan 1 ya kan. 2 pangkat 2 langsung 4, loncat dia ya. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Dari sini ke sini loncatnya 3, dari sini ke sini loncatnya 5 langsung kan. 4 pangkat 2 sama dengan 16, loncatnya langsung 7 dia. Jadi kan ketahuan dia kan langsung, kalau dari grafik dia kan langsung naiknya tajam dia. Nggak linear gini dia. Oke. Nah, itu pertumbuhan. Nah, kalau untuk misalnya radioaktif, dia sama. Penurunannya secara eksponensial juga. Kalau dia tidak secara eksponensial penurunannya, harusnya Hiroshima sama Nagasaki dalam beberapa kurun waktu tertentu memang harusnya bisa 0 gitu. Tapi kan masih ada sisanya gitu ya. Istilahnya walaupun tidak terlalu mengefek, tapi dia kan masih ada sisanya tuh.
Nah, Chernobyl juga sama. Ya, itu apalagi gitu. Nah, peluruhan radioaktif itu dia tidak serta-merta langsung linear dia. Dia nggak bisa. Dia penurunannya biasanya itu berdasarkan eksponensial terbalik. Nah, gini. Jadi dia nggak akan pernah langsung nyentuh nol, tapi dia akan terus mendekati nol, terus mendekati nol, sampai dia mungkin 0,0000 berapa gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini nanti berlaku yang namanya akar pangkat juga berlaku. Di sini nanti juga akan berlaku yang namanya limit. Oke, nanti itu limit dibahas di nanti aja nanti. Nah, mungkin untuk pangkat dan kegunaannya bisa sampai di sini, cukup sampai di sini aja dulu kali ya. Semoga teman-teman mengerti. Sehat selalu, semangat belajar, sederhana tapi bisa.